Kali ini kita akan belajar sumber hukum formil. Yuk disimak pembahasannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sumber hukum formil itu? Jadi teman-teman, sumber hukum formil itu merupakan suatu tempat di mana terdapatnya atau ditentukannya aturan-aturan dan juga ketentuan-ketentuan. Lalu, apa aja sih yang termasuk dalam hukum formil? Nah, jadi teman-teman, ada 5 yang termasuk dalam hukum formil. Di antaranya yaitu ada undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan juga doktrin. Nah, dari kelima sumber hukum formil tersebut, yuk simak pembahasannya. Yang pertama, itu ada undang-undang. Nah, undang-undang sebagai suatu hukum itu memiliki dua arti, yaitu undang-undang dalam arti formil dan juga undang-undang dalam arti materi. Undang-undang dalam arti formil atau undang-undang dalam arti tertib yang dimana itu setiap peraturan atau ketetapan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan membentuk undang-undang dan diundangkan sebagaimana mestinya. Nah, di mana peraturan undang-undang ini dibentuk oleh DPR dengan persetujuan atau bersama oleh Presiden. Selanjutnya yaitu ada undang-undang dalam arti material atau undang-undang dalam arti luas, yang dimana setiap peraturan atau ketetapan yang isinya itu berlaku dan mengikat secara umum. Selanjutnya yaitu ada undang-undang dalam arti materi. Adapun contoh dari undang-undang formil dan juga material. Yang pertama yaitu ada formil. Contohnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Kenapa? Itu karena undang-undang ini dibentuk oleh DPR dan disahkan oleh Presiden, namun undang-undang ini hanya berlaku untuk para militer saja. Yang kedua yaitu ada material. Contohnya terdapat 3. Yang pertama yaitu peraturan gubernur, peraturan daerah, dan juga peraturan wali kota. Ketiga peraturan tersebut isinya mengikat secara umum, tetapi bukan merupakan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Nah, adapun contoh undang-undang dari formil dan juga material. Yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, di mana kedua undang-undang ini isinya mengikat secara umum dan dibentuknya itu berdasarkan persetujuan DPR dan disahkan oleh Presiden. Sumber hukum formil yang kedua yaitu kebiasaan dan konvensi ketatanegaraan. Apa sih yang dimaksud dengan konvensi ketatanegaraan itu? Jadi, konvensi ketatanegaraan itu merupakan suatu perbuatan kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga diterima dan ditaati dalam praktik ketatanegaraan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Nah, menurut DC, konvensi ketatanegaraan itu adalah konvensi-konvensi yang berlaku dan dihormati dalam kehidupan ketatanegaraan, walaupun tak dapat dipaksakan oleh pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadapnya. Selanjutnya yaitu kebiasaan, yang dimana menurut Utrecht, kebiasaan itu merupakan suatu himpunan atau kaidah yang dimana biarpun tidak ditemukan oleh badan perundang-undangan dalam susunan kenyataan namun tetap ditaati juga. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya konvensi atau hukum kebiasaan ketatanegaraan itu merupakan hukum yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara untuk melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan. Sumber hukum formil yang ketiga yaitu ada jurisprudensi, yang dimana jurisprudensi ini memiliki bahasa Latin yaitu jurisprudensia, yang memiliki arti yaitu pengetahuan hukum. Nah, jurisprudensi ini dapat dikatakan juga sebagai putusan hakim atau pengadilan. Jurisprudensi
atau seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, terkadang hakim tidak bisa menggunakan suatu aturan hukum yang telah ada, sehingga hakim harus menciptakan hukum sendiri yang dicetuskan dalam putusan pengadilan. Karena mengingat, dalam diri seorang hakim itu melekat suatu asas, yaitu ius tria novit, yang berarti hakim itu dianggap mengetahui semua hukum, sehingga pengadilan tidak boleh menolak dalam memeriksa dan mengadili perkara. Nah, dalam praktiknya, jurisprudensi dalam hukum tata negara itu sering sekali digunakan sebagai dasar dalam membahas isu-isu seperti batasan-batasan kekuasaan pemerintah, hak asasi manusia, hak-hak warga negara, dan sebagainya. Dalam hukum tata negara, jurisprudensi ini merupakan sebuah alat penting yang membentuk dan menyerahkan perkembangan sistem hukum konstitusi dalam sebuah negara. Sumber hukum formal yang keempat pada traktat. Nah, traktat ini merupakan suatu perjanjian antar dua negara atau lebih untuk mengatur hubungan mereka dalam berbagai bidang. Nah, traktat ini dapat mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan perdamaian, keamanan, kerjasama, ekonomi, isu-isu internasional lainnya. Sumber hukum formal yang keempat, selanjutnya, terdapat beberapa hal tambahan yang perlu dipahami dalam konteks traktat dalam hukum tata negara. Yang pertama yaitu keberlakuan traktat, di mana traktat itu dapat mengikat negara-negara yang meratifikasinya ketika traktat tersebut mulai berlaku. Yang kedua, yaitu traktat bilateral dan multilateral. Traktat itu dapat bersifat bilateral, yang artinya adalah antara dua negara, atau multilateral, yang artinya melibatkan lebih dari dua negara. Yang ketiga, yaitu reservasi, yaitu pengecualian terhadap sebagian ketentuan traktat. Yang keempat yaitu amandemen traktat, di mana negara-negara ketika ingin mengubah atau memperbarui ketentuan-ketentuan itu dapat dilakukan melalui prosedur amandemen. Yang kelima yaitu pencabutan traktat, di mana pencabutan itu bisa dilakukan jika terdapat alasan yang sah, seperti pelanggaran serius oleh pihak lain atau perubahan keadaan yang mendasar. Yang keenam, yaitu pentingnya traktat dalam hukum tata negara, di mana traktat itu memiliki peran penting dalam memelihara perdamaian, stabilitas, dan juga kerjasama internasional. Yang ketujuh yaitu kepatuhan terhadap traktat, di mana kepatuhan ini dapat dipantau oleh badan internasional yang diatur dalam traktat atau oleh komunitas internasional secara umum. Sumber hukum formal yang kelima yaitu doktrin. Doktrin itu merupakan suatu pandangan dan prinsip-prinsip yang mendasari sistem pemerintahan dan konstitusi suatu negara. Doktrin dalam hukum tata negara itu bersifat tidak statis. Terdapat beberapa doktrin yang telah berkembang dalam hukum tata negara, dan berikut adalah contohnya. Yuk simak. Yang pertama yaitu doktrin pembagian kekuasaan, di mana doktrin ini memiliki suatu sistem pemerintahan yang demokratis. Dalam kekuasaan suatu negara itu harus dibagi menjadi 3 cabang pemerintahan utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Yang kedua yaitu doktrin kedaulatan rakyat, yang dimana doktrin ini menekankan bahwa kekuasaan pemerintahan itu berasal dari rakyat. Yang ketiga yaitu doktrin hukum konstitusi, di mana konstitusi ini mengatur struktur pemerintahan, hak-hak individu, dan batasan kekuasaan pemerintah. Yang keempat yaitu doktrin hak asasi manusia, di mana hak-hak seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan juga hak atas privasi. Yang kelima yaitu doktrin rule of law, yang dimana pemerintahan itu harus tunduk pada hukum dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Yang keenam yaitu doktrin supremasi konstitusi,
yang dimana penting dalam menjaga stabilitas konstitusional dalam suatu negara. Nah, itulah tadi beberapa pembahasan dari sumber hukum formil. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.